Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatimah, mahasiswi semester 1 di Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmaniyah Sekayu dengan nomor induk mahasiswa 2014190029. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan tentang materi makalah saya mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah guna memenuhi tugas mid semester Ilmu Kalam, dosen pembimbing Bapak Santosa, STHI, M.Hum. Sebelum saya mengacu kepada kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, asal mula munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pembahasan terakhir yaitu kesimpulan tentang materi yang saya paparkan. Menuju materi yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari dua kata inti yaitu Ahlus Sunnah yang artinya ahli mengamalkan sunnah, menganut sunnah atau pengikut sunnah, dan wal Jamaah yang artinya dan jamaah. Maksudnya adalah jamaah sahabat-sahabat Nabi. Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Dari definisi di atas jelas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya terdiri dari satu kelompok aliran, tapi ada beberapa sub-aliran, ada beberapa faksi di dalamnya. Dalam kajian ilmu kalam, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah banyak dipakai sejak masa sahabat sampai generasi-generasi pengikutnya. Sumber dari istilah tersebut adalah oleh sebagian banyak para ahli diambil dari hadis Nabi SAW yang menerangkan akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang artinya sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 agama dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan binasa kecuali satu. Para sahabat Nabi bertanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada i'tiqadku dan yang berpegang teguh pada i'tiqad yang dipegangi oleh sahabat-sahabatku. Asal mula munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ialah seorang ahli fikih terkenal, pemuka teolog Islam pada masanya. Menurut catatan sejarah, Abu Hasan al-Asy'ari adalah murid dari ayah tirinya, yakni Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdil Wahhab al-Jubal, seorang ulama besar Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari paham gurunya itu karena menurutnya banyak keyakinan yang tidak benar. Kemudian beliau membangun paham sendiri yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sering disebut sebagai paham Asy'ariyah karena dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari, juga sering disebut sebagai paham Ahlus Sunnah saja. Juga sering disebut Sunni dan pengikutnya disebut Sunniyun. Doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, pahamnya tentang seorang muslim dan hal dosa. Yang kedua, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tentang janji dan ancaman. Yang kelima, tentang melihat zat Allah di akhirat. Dan yang terakhir, tentang perbuatan manusia. Ahlus Sunnah menggunakan 3 metode pendekatan dalam memahami Al-Quran, yaitu yang pertama, bayani, yakni pemikiran yang tradisional syarat dengan pemahaman Al-Quran yang tekstual. Yang kedua, burhani atau akal yang memahami Al-Quran itu dengan kontekstual. Yang ketiga, irfani atau rasa
yaitu pemahaman manusia melalui indera, baik indera dalam atau hati maupun indera luar. Dengan demikian, Ahlus Sunnah adalah aliran kalam yang lebih memilih netral daripada condong ke satu arah. Mudah diterima karena konsep ajarannya tidak memaksa atau radikal. Pesan tersirat dari ajaran Ahlus Sunnah ialah berpikir maju namun tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi, agar diri kita tidak dibutakan oleh dunia dengan tetap berpegang pada syariat agama Islam. Sangat penting bagi generasi muda seperti mahasiswa untuk menghadapi modernisasi zaman yang semakin pesat dan syarat akan tipu daya. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai paham yang pertama yang dihukumkan orang Islam ialah orang yang mempunyai kepercayaan hati dibuktikan dalam bentuk perkataan dan amaliyahnya. Yang kedua, orang Islam yang berbuat dosa besar dan sampai matinya belum bertaubat maka diklaim sebagai mukmin yang melakukan maksiat. Hukumannya akan masuk neraka, tetapi mempunyai harapan besar masuk surga walaupun sudah berabad-abad lamanya. Dan yang ketiga, pemahaman perbuatan Allah mengadakan atau meniadakan sesuatu itu kita tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui hanyalah Allah sendiri. Semua umat Islam di tanah air kita Indonesia ini adalah termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada kecualinya karena i'tiqad dan ibadahnya semua sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Selesai. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi kesimpulan dari materi makalah saya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.